ternyata tertariknya tuh bukan karena fisik tapi karena kenyamanan. Dari situ kita coba bangun chemistry-nya. Kalau buat Yuli sih gitu. Kalau sama Mbak Ambar gimana? Ya, kamu wartawan. Kan aku gak tahu. Kita Dari Nota Merah Perkawinan. Saya Marsha Timothy berperan sebagai Ambar di film Nokta Merah Perkawinan. saya Oka Antara di film Nokta Merah Perkawinan berperan sebagai Gilang. Halo, saya Sheila Dara berperan sebagai Yuli. Yuli ini adalah muridnya Mbak Ambar di kelas poterinya. Dan Yuli ini spesialisasi jatuh cinta kepada orang yang salah. Spesialisasi. Kalau kan Mbak Ayu Azhari main juga di film ini, ketemu ngobrol tentang pembuatan sinetronnya dulu, tapi memang kita nggak ngebahas spesifik tentang karakter gitu, jadi nggak ngebahas si karakternya karena walaupun namanya sama, masalah mereka sama, keadaannya sama, tapi ini dua karakter yang beda sebetulnya gitu, bukan orang yang sama. Jadi kita nggak ngomongin karakter, saya yang nanya gitu ke dia tentang gimana waktu syuting sinetron dulu, kayak gimana sih Mbak gitu, kayak gitu aja sih. Mungkin di sini kan peran Kak Oka dan Kak Marsha juga sebagai suami istri gitu ya. Nah, ada chemistry khusus nggak sih yang dibangun? Gimana caranya ngebangun chemistry itu sendiri? Mungkin sama Kak Sheila juga seperti apa? Cara bangun chemistry. Aku tadi udah ngomong kenalin diri. Sebenarnya kalau chemistry sih mungkin lebih sulit Mas Oka ya, karena kan Mas Oka harus build chemistry sama Mbak Ambar, juga sama Yuli yang dua-duanya dinamikanya pasti beda banget gitu. Kalau aku dan Mas Oka sih sebenarnya kita lebih banyak diskusi aja sih sama Sabrina, kira-kira dinamika hubungan antara Yuli sama Mas Gilang tuh mau seperti apa yang bikin Mas Gilang tuh bisa ada ketertarikan sama Yuli tuh apa gitu. Jadi lebih ditarik dari sana. Oh, ternyata tertariknya tuh bukan karena fisik tapi karena kenyamanan. Dari situ kita coba bangun chemistry-nya. Kalau buat Yuli sih gitu. Kalau sama Mbak Ambar gimana? Ya, kamu wartawan. Kan aku gak tahu. Sama sih, saya juga gitu, rasanya Oka juga gitu ya. Waktu mulai kita persiapan, bener-bener langsung semuanya tuh fokus dan serius dan konsentrasi ke skrip, langsung masuk, kayak langsung ngebahas ini karakter gimana kita nanti gimana, itu tuh bener-bener langsung gitu. Jadi membangun kehidupan karakter-karakter di cerita ini tuh bener-bener langsung ya, kita bener-bener langsung fokus ini gimana ya, mereka berdua gini-gini gimana ya gitu. Jadi karena mungkin cara kerja kita ya bertiga sih ya, cara kita bertiga tuh cukup sama gitu, bahwa kalau udah dimasuk di tempat reading ya udah sangat fokus dan ngebahas detail satu persatu, layer by layer untuk masing-masing karakter. Jadi memudahkan untuk kita di waktu reading tuh bisa menggunakan waktu dengan sangat efektif gitu, karena ya jumlah hari kita workshop sebenarnya banyak banget juga enggak, tapi cukup lah gitu, dan rasanya waktu itu kita pergunakan dengan maksimal ya. Kalau dari Kak Oka seperti apa? Kalau sama Sheila itu di Gilang dan Yuli itu chemistry mereka kalau di film itu kan terjadi begitu organik dan cepat gitu ya, baru sekali ketemu, terus karena ditawarin pekerjaan dari pacarnya Yuli, tiba-tiba mereka langsung hit it off, itu cepat banget lah. Jadi memang kesannya kayaknya kalau dari tadi yang saya jelasin profesinya Gilang itu, dia tuh si filmmaker coba berfilosofi ria gitu, tapi ketika dia nulis dialog buat Gilang dan Yuli itu terus terang sangat-sangat receh sih sebenarnya, kayak orang yang baru ketemu gitu. Kayak orang baru kenalan di bandara, orang baru kenalan di stasiun kereta api, itu kayak gimana sih ngobrolnya gitu, nggak mungkin dalam.
nanya kenapa sekarang nganggur gitu kan. Pengacara gitu kan, pengangguran banyak acara gitu. Akhirnya mereka jadi hit it off-nya tuh cepet banget gitu, karena ngobrolnya serba receh, dan itu yang dilihat sama Gilang. Oh ternyata Gilang cukup happy ya dengan percakapan yang tidak berat gitu, karena di rumah dalam hal ini ngejelasin chemistry-nya sama Marsha. Kebetulan di film ini kan mereka udah pernikahannya udah tahun ke-10, tahun ke-11. Tahun ke-10, 11 itu kita udah ngelewatin berbagai macam apa ya, trials and tribulations lah, udah pernah berantem, udah pernah merasa hangat lalu dingin kembali. Jadi memang mereka berdua ini, aku sama Marsha udah kita janjian buat ya memang seperti itu, nggak deket tapi harus kelihatan deket juga, karena mereka itu seorang ayah dan ibu yang sharing the same responsibilities gitu. Jadi kan tricky-nya gitu, kelihatannya deket tapi nggak deket gitu loh. Tidur di sebelahan tapi dua-duanya ngadep ke atap rumah, nggak terlalu ada sentuhan tangan gitu, nggak ada deskripsinya di skenario sih. Itu kayak yang kita coba cari, apa mungkin sekaku dan sedingin ini kali ya gitu, kayak gitu sih. Itu dia keseruan kita dalam menceritakan film Nokta Merah Perkawinan. Jangan lupa untuk nonton film Nokta Merah Perkawinan, sedang tayang sekarang di bioskop, dan pantengin terus wawancara kita di YouTube Nova. Nova.